Kemudian syarat sahnya sholat yang sahnya yaitu apa? Watarkul kalami, yaitu adalah tidak ngomong tuan, ya tidak boleh ngomong ketika melaksanakan sholat. Kemudian selanjutnya watarku af'adil katsirati, jangan banyak gerak ya, tidak boleh melakukan gerakan yang banyak yang melebihi 3 kali berturut-turut ya. Jadi kalau misal masih apa namanya misal sholat ini gatal gitu, misal gatal banget tuan, itu dianjurkan untuk ditahan. Kalau gak kuat banget gimana, gak bisa ditahan ini sudah. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ali baitihi wa tabi'in wa tabi'in man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil semua wa sallallahu alaihi wa kitab Muhammad bin Umar Asy-Syadiri semua Syai'ul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang syurutu sihhati sholati. Bismillahirrahmanirrahim. Syuruti sihhati sholati ay hada syurutu sihhati sholati. Adapun ini ialah menjelaskan tentang syarat sahnya sholat, syarat-syarat sahnya sholat. Jadi untuk sholat itu bisa dikategorikan sah, itu harus memenuhi beberapa syarat di bawah ini. Syurutu sihhati sholati khamsata asyara. Syarat-syarat sahnya sholat itu ada 15. Apa saja syarat-syaratnya sah sholat itu? Yang 15. Yang pertama itu adalah al-islamu. Yang pertama itu harus beragama Islam. Kemudian watamyizu, dan juga harus tamyiz. Waduhulul wakti, dan juga syarat sahnya sholat itu harus masuknya waktu. Jadi kalau semisal kita melakukan sholat, semisal sholat duhur, kita lakukan sholat duhur tapi belum masuk waktunya, apakah sholat itu dikatakan sah? Jawabannya adalah tidak sah. Kenapa kok tidak sah sholat duhurnya? Karena belum masuk waktu sholatnya. Kemudian wal ilmu bifardiyatiha. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 4, syarat sahnya sholat itu adalah mengetahui terhadap fardunya sholat. Jadi termasuk syaratnya yaitu adalah mengetahui bahwa itu adalah merupakan sholat fardu. Wa an la ya'taqida fardhon min furudiha sunnatan. Wa an la ya'taqida, dan juga tidak boleh meyakini fardu sunnah itu diyakini sebagai fardu ya. Kalau yang sunnah itu tidak boleh kita yakini itu sebagai fardu. Kemudian wat taharatu anil hadatsaini. Kemudian yang selanjutnya itu adalah suci dari 2 hadas, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah apa? Wat taharatu anin najasati fit thawbi wal badani wal makani. Yaitu harus suci dari apa? Anin najasati, yaitu suci dari najis. Kemudian suci dari najis yang mana najis itu terdapat pada thawbi, yaitu pada baju, kemudian badan dan juga tempat. Jadi kalau kita mau melakukan sholat, yang pertama yang harus dipastikan yaitu adalah bajunya itu dulu. Bajunya itu suci atau tidak, kemudian badannya itu suci atau tidak, kemudian tempatnya terus dipastikan juga itu. Wasatrul aurati, dan juga menutup aurat. Jadi kalau mau sholat itu harus menutup aurat. Auratnya laki-laki itu dari mana? Dari pusar sampai lutut ya. Kalau perempuan seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Terus istiqbalul kiblati fi ghairi nafilati safari al mubahi. Kemudian harus termasuk syarat sahnya sholat yaitu harus menghadap kiblat.
fi ghairi nafilati safari al-mubahi. Harus menghadap kiblat kecuali kecuali kita itu melakukan sholat sunnah itu Mas, melakukan sholat sunnah di saat perjalanan. Kalau misal kita melakukan perjalanan, biasanya yang sering traveling ini kan Mas Denny ini kan ya. Kalau misal sampean itu melakukan sholat sunnah di base, misal base-nya lagi jalan ke utara, itu nggak apa-apa, itu tidak menghadap kiblat itu kan. Ya. Kalau di kitab-kitab tuh begini. Ya, karena sudah masako itu kan ya, masako. Kalau di dalam kitab tuh gambarnya naik kendaraan ya. Kalau di dalam kitab tuh naik kendaraan semisal unta itu. Ketika semisal nih untanya ini ngadep jalan kaki apa ya, seingat saya itu jalan kaki kayaknya seingat saya nih, jalan kaki ke semisal jalan ke utara. Nah itu menghadapnya itu berhenti ketika sujud, itu berhenti ketika sujud, ya berhenti meskipun nggak menghadap kiblat nggak apa-apa, tapi itu hanya berlaku bagi sholat sunnah saja. Kalau sholat fardu ya tetap harus menghadap ke arah kiblat. Makanya kalau di pesawat tuh ada arahnya tuh kan. Gak pernah naik, sampean gak pernah naik. Pada wasolatu syiddatil khaufi, dan juga wasolatu syiddatil khaufi harus menghadap kiblat juga, kecuali sholat dalam kondisi berkecamuknya perang, terus berkecamuknya perang ketika dulu kan, ketika berperang ya sekarang mungkin itu kan sholat itu kan wajib tuh kan ya, dalam kondisi apapun sholat itu wajib. Bahkan ketika kita sakit parah pun kita itu tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat, meski misal kita itu nggak bisa berdiri, maka sholat duduk kan. Kalau nggak bisa duduk maka sholat baring kan, miring itu. Kalau misal tidak bisa miring, pakai isyarah mata itu kan, isyarah mata ini sudah yang terakhir ini kan ya. Kalau misal tidak bisa menggunakan isyarah mata, yaitu sudah yang terakhir, itu dah harus disolatkan gitu kan, dibantu untuk melakukan sholat tuh. Kemudian syarat sahnya sholat yang sahnya yaitu apa? Watarkul kalami, yaitu adalah tidak ngomong tuh kan ya, tidak boleh ngomong ketika melaksanakan sholat. Kemudian selanjutnya watarku af'adil katsirati, jangan banyak gerak ya, tidak boleh melakukan gerakan yang banyak, yang melebihi 3 kali berturut-turut tuh ya. Jadi kalau misal masih misal sholat ini gatel itu, misal gatel banget tuan ya, itu dianjurkan untuk ditahan itu, ditahan. Kalau nggak kuat banget gimana, nggak bisa ditahan ini sudah. Terus watarkul akli wasyurbi, tidak boleh makan dan minum ya, ketika sholat itu nggak boleh makan dan minum. Wala yamdiya ruknun qauliyun au fi'liyun ma'asyaki fi niyati taharumi. Wala yamdiya, dan juga tidak boleh berlalu ruknun qauliyun, apa rukun qauli, au fi'liyun atau rukun fi'li. Kan rukun itu kan ada yang sifatnya adalah qauli, ada rukun itu adalah sifatnya adalah fi'li. Kalau rukun qauli contohnya seperti apa? Fatihah itu kan ya, rukun qauli. Kemudian takbiratul ihram itu kan. Kemudian ada rukun fi'li. Rukun fi'li contohnya seperti apa? Sujud itu Mas. Kan itu kan rukun kan. Ruku dan lain semacamnya itu. Itu tidak boleh dilewatkan, harus dilakukan di dalam sholat itu. Kemudian au yatula zamanu syakki wa alla yanwiya qad as-sholati. Wa alla yanwiya qad as-sholati au yataraddada fi qad'iha. Au yatula, atau panjang zamanu syakki ragu, nggak boleh ragu tadi itu kan, nggak boleh. Masalah rukun qauli ini tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi dia ragu. Misal nih, jangan sholat kemudian pada rakaat kedua dia tuh ragu, apakah saya tadi itu baca Fatihah atau tidak. Ini kan syak nih kan ya. Kalau syak nanti itu pada akhirnya wajib menambah satu rakaat. Kalau misal sampean itu ragu tapi tidak dilakukan, nanti ditambah 1 rakaat, meskipun pada hakikatnya sampean itu membaca
Namanya kan sudah don atau ragu ini syak kan, maka harus tambah 1. Begitu. Jadi misal sholatnya yang dikerjakan itu adalah 4, nanti sampai nambah 1 menjadi 5. Terus tidak boleh wala yanwiya qat as-sholati aw yataraddada fi qat'iha. Tidak boleh berniat untuk memutus sholat. Ya, di dalam sholat itu tidak boleh berniat untuk memutus sholat. Paham nggak? Memutus sholat. Ya, ingin keluar itu, Mas. Keluar dari sholat tak boleh. Aw yataraddada fi qat'iha, atau berulang kali dia itu ingin memutus sholat. Itu tidak boleh. Wa adamu ta'liqi qat'iha bi syai'in. Tidak boleh menggantungkan memutus sholat dengan sesuatu. Semisal nanti kalau semisal Cak Ahmad nih ya, kan sebagai tuan rumah ini harus banyak jadi contoh ini ya. Iya. Cak Ahmad sholat tuan ya. Ya, sholat ini sholat duhur. Tapi dia tuh ngomong dalam hatinya, oh, dekian pencak udah datang nyambi jam ambual lu. Kalah aja mah lanjut boleh ngarena kan ya. Dia berniat sudah menggantungkan untuk memutus sholat dengan sesuatu kan. Mentaklik ya, menggantungkan memutus sholat dengan datangnya ayam yang dari Mas Huda tadi itu kan. Ya, maka itu tidak boleh, tidak sah kalau syarat seperti itu ditaklik. Itu perihal tentang syarat sahnya sholat. Kan kemarin sudah dijelaskan syarat dan rukun. Kalau syarat itu ada di luar, terus berlangsung sampai sholat itu selesai. Kalau rukun itu ada di dalam sholat. Ya kan? Harus dipenuhi itu syarat dan rukun itu. Kemudian ab'adus sholati, sunnah-sunnah ab'ad yang berada pada sholat. Sunnah-sunnah ab'ad sholat. Ab'adus sholati ishruna. Sunnah-sunnah ab'ad di dalam sholat itu ada 20. Yang pertama, al-kunutu wa qiyamuhu, yaitu adalah kunut dan berdirinya kunut. Ketika sholat subuh, itu kan sunnah itu kan. Sunnah ini ada berapa? Ada 2. Ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad. Kalau sunnah ab'ad itu adalah sunnah-sunnah yang ketika kita tinggalkan itu dianjurkan untuk sujud sahwi. Kalau sunnah hayat, kalau semisal kita itu meninggalkan, itu tidak dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Kemudian apalagi sunnah ab'ad, wassalatu ala nabi fihi, yaitu sholawat atas nabi di dalam kunut ya, fihi dalam kunut. Kan di dalam kunut itu kan ada sholawatnya juga. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin itu ya. Nah, itu sunnah juga. Kalau sholawat di dalam tahiyat wajib apa sunnah? Wajib itu. Terus wassalamu ala nabi fihi, salam ya, salam kan ada sholawat, ada salam dalam kunut itu kan, itu sunnah juga. Berdiri juga ketika salam, ketika kunut itu kan, itu sunnah. Wassalatu alal ali fihi, kemudian bersolawat atas keluarga Nabi fihi dalam kunut, itu juga sunnah hukumnya, sunnah abad. Kalau misalnya kita tak melakukan itu, maka dianjurkan untuk sujud sahwi. Misal jangan nih sholat subuh udah kunut dia, Allahumma hdina fiman amadina ya, karena sholat berdua dengan istrinya. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Allahu akbar itu kan. Pas sholawat gak dibaca sama salamnya itu kan ya. Sama juga salam terhadap keluarga Nabi juga gak dibaca. Sholat dari dahulu, tahiyat sudah. Ya, jadi sebelum salam, ya Ahmad karena dia itu tadi itu lupa melakukan salam, maka dia dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi, sunnah itu. Sujud sahwi yang lupa ya, tinggal satu ya, ambul ya Mas ya. Terus wa qiyamuha, dan juga berdiri ketika melakukan sholawat atas keluarga Nabi. Wassalamu alaihim fihi, dan juga mengucapkan salam alaihim atas mereka keluarga Nabi fihi di dalam kunut. Wa qiyamuhu, dan berdiri ketika mengucapkan salam kepada Nabi. Itu kan semuanya dilakukan pasti dalam kondisi berdiri itu kan. Kunut itu sunnah abad semuanya itu. Kemudian berarti itu di dalam kunut aja itu banyak sunnah abadnya ya. Kunut ya, itu masih ada abad lagi di dalamnya itu, kayak sholawat kepada Nabi, kemudian sholawat kepada keluarga, kemudian sholawat atas
ala sahbihi katanya, atas sahabat Nabi juga kan. Wa qiyamuha, dan juga berdiri ketika mengucapkan sholawat. Wassalamu alaihim fihi katanya, salam juga kepada sahabat Nabi, itu juga sunnah abad. Wa qiyamuhu, dan berdiri ketika melakukan kunut itu, ketika salam kepada sahabat. Wa tasyahudul awalu, itu termasuk sunnah abad juga, tasyahud yang pertama. Sebenarnya kalau semisal kita itu tidak melakukan tasyahud yang pertama, itu kan tidak batal salatnya kan, karena itu adalah termasuk sunnah abad. Namun akan tetapi kalau semisal kita itu meninggalkan, maka kita dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi ketika di akhir nanti. Terus waquduhu, dan duduk tasyahud awal, itu sunnah abad itu. Duduk tasyahud awal itu hukumnya sunnah abad. Kalau semisal langsung apa ya? Langsung berdiri itu ya. Berdiri itu dianjurkan. Enggak maksudnya enggak batal salatnya itu kalau tasyahud awal. Terus wassalatu ala nabi fihi, kemudian sholawat atas nabi fi di dalam tasyahud awal. Di dalam tasyahud awal kan juga ada salat atas nabi kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kan? Ya. Ya. Wassalatu alal ali fit tasyahud, dan juga sholawat atas keluarga Nabi fit tasyahudil akhiri, tasyahud akhir. Kalau tasyahud akhir sholawat atas Nabi itu hukumnya apa? Wajib. Kemudian sholawat atas keluarga Nabi wajib apa sunnah? Sunnah di dalam tasyahud akhir itu. Jadi ada beberapa yang perlu dibedakan ini kan ya. Ada yang perlu dipilah-pilih, tidak semuanya itu wajib, tidak semuanya itu sunnah. Kalau nggak sah, ya, tidak boleh menganggap sesuatu, tidak boleh. Ya inilah gunanya mengaji kan ya Mas. Inilah gunanya kita mengaji kan kayak itu Mas. Jadi kan teman-teman sudah tahu sekarang kan bahwa tasyahud di tasyahud yang pertama itu hukumnya bukan wajib, tapi hukumnya adalah sunnah. Kemudian di akhir itu kan ada sholawat kan, ketika tahiyat akhir sholawat atas Nabi itu hukumnya wajib. Kemudian sholawat atas keluarga Nabi itu hukumnya sunnah. Begitu. Waquduha, dan juga duduk pada tasyahud sholawat. Waquduha, dan sunnah abad ketika duduk melakukan sholawat atas keluarga Nabi itu sunnah abad. Sudah jadi ketika kita melakukan sholawat atas Ali itu otomatis sudah dapat itu kan, sudah dapat kesunahan sunnah abad, kesunahan duduk itu. Banyak banget ini pahala yang kita dapatkan. Ini sholat aja ini kan. Terus sunah sholati, sunahnya sholat. Sunah sholati kasiratun, ya, sunahnya sholat itu banyak sekali di dalam sholat. Minha raf'ul yadain inda takbiratul ihram, termasuk diantaranya itu adalah mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Sebenarnya kalau tidak mengangkat kedua tangan itu nggak apa-apa itu kan, sah-sah saja, langsung bangun Allahu Akbar, nggak usah diangkat kayak gini, nggak apa, langsung Allahu Akbar langsung gini. Kalau begini gimana? Itu hukumnya sunnah. Oh, takbiratul ihram ya, takbiratul ihram berarti awal ini Mas ya. Nanti ada juga nanti itu. Terus wa in ruku'i, ketika ruku, ya ruku kan berarti benar nih Mas. Mengangkat tangan ketika ruku ya. Bangun dari ruku itu kan. Raf'un minar ruku ya. Bangun dari ruku. Sami Allah wa hamidah itu. Wa in raf'i minhu. Oh begini berarti Mas, inter ruku itu begini pemahamannya. Inter ruku ketika kita mau ruku, semisal nih mau ruku itu dianjurkan angkat tangan dulu. Nah di sini ada sunnah selanjutnya, itu adalah inter raf'i minhu, ketika bangun dari ruku itu dianjurkan lagi begini. Ya mendapatkan juga. Wa indal qiyami minat tasyahudil awwali, dan ketika bangun dari tasyahud yang pertama, mengangkat tangan ketika bangun dari tasyahud yang pertama itu sunnah lagi.
Ahli sunnah Mas. Ahli pahala. Wa doaul istiftahi. Doa iftitah ini ya, pembuka itu kan ya, doa pembuka. Wa ta'awudhu. Ta'awud sebelum baca Fatihah dalam salat itu kan dianjurkan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya kabiro itu iftitah itu kan. Iftitah masuk itu, iftitah. At-ta'min, baca amin itu sunnah hukumnya. Baca amin itu sunnah. Wa qira'atus surati fi maudhiha, membaca surat-surat pendek ketika bukan hanya surat-surat pendek, yang membaca surat ketika surat Fatihah itu ba'da surat Fatihah itu hukumnya sunnah. Kalau baca Al-Baqarah gimana itu hanya sunnah juga. Kalau baca Qul sunnah. Wal israr wal jahru fi maudihima. Kemudian melirihkan salat di tempatnya. Ya, di tempatnya israr itu. Di tempatnya israr kapan? Melirihkan salat. Ketika siang tuh kan. Israr tuh kan. Melirihkan bacaan itu, Mas. Ya, tidak mengeraskan bacaan israr. Ya. Itu sunnah itu. Parah yang gimana? Boleh enggak? Ya boleh, tapi tidak sunnah. Malam itu dianjurkan kan untuk jahrun. Itu sebenarnya kita mengeraskan bacaan itu sudah mendapatkan kesunahan kita. Kalau misal gimana kalau dilirihkan itu kan, karena saya itu enggak usuk kalau dikeraskan itu. Boleh. Dapat sunnah. Benar parahnya. Pokoknya Jumatan. Jumatan mati parahnya sesat. Kemudian takbir intikol, takbiratul intiqolati, dan juga selanjutnya adalah takbir intikol. Takbir intikol tahu kan sampean kan takbir intikol, berpindah itu, Mas. Tahu, Mas. Takbir berpindah itu, Mas. Tahu. Berpindah itu kan ketika Macamnya tahun dengan lem aja. bukan begitu, Mas. Pindah sama Ketika sampean berdiri mau ke ruku dan berpindah ini kan sedangkan itu namanya takbir intikol. Dari ruku ke bangun itu intikol. Kemudian dari ruku ke bawah sujud tuh. Itu namanya intikol namanya. Bangun dari sujud Allahu Akbar. Itu namanya adalah takbir intikol, takbir perpindahan. Terus wa nadharu maudhi'i sujudi. Dia disunahkan kita itu melihat tempat sujud ketika sholat itu, Mas. Ya matanya itu jangan ngarjer-ngaran itu ya, kalau apa aja. Ya. Kayak gini itu ya. Jangan, disunahkan untuk melihat ke tempat sujud tuh. Gini. Ya, intinya sambil melak sagu nih itu. Yang penting ya, yang penting jangan tidur lah ya. Ini beda kasus sudah kalau misal tidur ini. Apalagi robu ya. Rempak itu ya. Sunnah. Ini sunnah itu. Tangguh saja. Sunnah disolatkan, dibebaskan dari sholat. Tedung. Hilang. Kemudian wawat urrohata ini ala rukbata ini firukui. Kemudian meletakkan ini dua tangan ketika ruku di sini, di lutut. Ya, ketika ruku itu kan disunahkan meletakkan di sini, Mas. Jangan diletakkan di kakinya di bawah ini ya. Ya. Iya. Udah sih langsung kadang enggak apa-apa. Ada betul. Yang sunnah yang sunnah yang di sini, di anu tuh, di apa namanya? Di lutut ya. Terus watasbihu ruku'i wa sujudi. Yaitu termasuk sunnah yaitu adalah membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Ketika ruku kan baca subhana rabbiyal azim. Kemudian ketika sujud membaca subhana rabbiyal a'la. Itu sunnah itu kan. Wal iftirosh, duduk iftirosh. Fi kulli julusin lam yaqibuhu salamun. Ya, di tiap-tiap duduk yang tidak ada salam. Duduk iftirosh itu kan ketika tasawuf awal itu kan yang tidak di apa ya? Bukan. Iftirosh itu kan ini ya. Kalau ini kan kalau ditempelkan ini kan. Ya, paha ini ditempelkan ke sini ke apa namanya? Telapak kaki. Jadi itu adalah duduk apa namanya satunya, Mas? Ada duduk iftirosh dan tawarruk ya. Nah, kalau yang ditempelkan yang duduk terakhir itu adalah tawarruk.
Kalau yang tidak ditempelkan yaitu gini, itu namanya iftirosh. Terus tawarruku fima ya gibuhu salamun, dan juga sunnah yaitu adalah ketika duduk tawarruk, duduk yang terakhir itu juga sunnah itu tawarruk namanya. Tasawuf terakhir itu yang begini nih, Mas. Iya. Kalau ini kan iftirosh. Kalau ini digabungkan di sini dianuin ke paha yang kanan, itu duduk tawarruk namanya. Sunnah juga. Kabudir. Iya. Ada yang berkata. Kalau yang seperti itu sunnah. Ada Berarti Niko hasilnya ini. tak apa-apa. Ada Niko. Nanti dah ada. Terus Lebih tampung pertanyaan. wataslimatus saniyah, dan juga salam yang kedua itu sunnah. Yang wajib itu adalah salam yang pertama. Kalau yang kedua itu sunnah itu kan. Jadi kalau semisal Cak Ahmad terkentut itu di salam yang kedua itu Apa deh? nggak apa-apa, itu sudah sah. Udah tahu gini. Pasal Ya. tahruk kenapa ya? Terus wal iltifatu fit taslimata ini yaminan fil ula, yaitu memalingkan ke arah kanan. Itu sunnah ini Mas. Ada gini. Kemudian memalingkan kepala kepada arah kiri itu juga sunnah. Banyak sunnahnya dapatnya, Mas. Sunnah semua ini. Terus makruhatus sholati, makruhnya sholat. makruhatus sholati kasirotun, makruhnya sholat itu banyak sekali itu kan ya. Minha ialah termasuk dari makruhatus sholat al jahru fi maudhi'il isror, mengeraskan di tempatnya baca sholat yang dianjurkan untuk dilirihkan. Semisal siang kan dianjurkan apa? Lirih kan, kemudian dikeraskan sama Cak Ahmad. Boleh tidak? Boleh. Tapi hukumnya makruh. Terus wal iltifatu li ghairi hajatin. Kemudian memalingkan kepala tanpa adanya hajat itu kan. Wal isyarah li ghairi hajatin itu kan. Bisyarah tanpa adanya hajat itu kan. Paham enggak? Iltifat memalingkan karena adanya hajat. Ngarja dengar kan itu, Mas. Tadi apa itu? Coba ada pojok itu. Itu hukumnya makruh. Tapi kalau semisal sampean itu sholat dan kebetulan ada orang di depan itu mau jatuh ke dalam sumur itu, orang buta itu, semisal ini ya. Terus lagi isyarah tanpa adanya hajat itu bisa hukumnya makruh. Isyarah tanpa adanya hajat. Wah, gitu. Kalau pertanyaannya sekarang, gimana kalau adanya hajat isyarahnya itu? Boleh atau tidak? Ya batal, coy. Keringan. Cak Ahmad semisal sholat. Kemudian Mas Huda, lihat kali tong. Kali dua nih keringan. Ya, ini maksudnya apa ini kan? Batal ini maksudnya. Satu ini kan gorengan ini kan. Isyarah sujud sawi ini. Ini tinggal sujud ini Mas dibaca tinggal 3 nih. Ada sujud sawi, sujud tilawah, kemudian sujud syukur ini. Sujud sahwi sajadatani. Sujud sahwi itu ada dua kali sujud katanya. Kubaila salami itu dilakukan sebelum salam. Yusannani li ahadi arba'ati asya'a. Itu sujud sahwi itu disunahkan karena ada sebab 4 perkara. Yang pertama adalah tarku ba'di min awa'adi sholati au ba'dihi walau harfan katanya. Yaitu meninggalkan sebagian sunnah-sunnah abadnya sholat. Tadi kan sudah disebutkan sunnah-sunnah abadnya sholat tuh kan kayak apa itu? Salam, kunut itu kan. Ketika kita meninggalkan itu, maka dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Wa fi 5 yabtulu amduhu wala yabtulu sawuhu idafu ila sahwan. Yaitu ketika kita sengaja melakukan sesuatu yang membatalkan kepada sholat. Bukan
idza fu'ila sahwan, lupa ini Mas. Ada perkara yang tidak diperbolehkan dalam sholat. Kan ada itu kan, hal-hal yang tak diperbolehkan dalam sholat, tapi dia itu melakukannya dalam kondisi lupa. Paham nggak? Contohnya seperti apa ya? Kalau yang sering itu terjadi. Kailan. Ya, garu-garu sih misal. Lebih 3 kali kan. Tapi dia itu nggak tahu, nggak sadar kalau itu karena gatel. Iya. Ya, maka dia dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Ya. Intinya itu tetap, yaitu kalau semisal dia dilakukan atau dilaksanakan itu dalam kondisi dia itu sahwun, lupa. Kalau nggak lupa ya batal nanti kan, karena sengaja nanti. Wanak diruknin qaulihin ila ghairi mahallihi, memindah rukun qauli ila ghairi mahalli, kepada selain tempatnya. Contohnya seperti apa di sini? 9 ini. Oh. Dia ini memindah rukun qauli kepada selain tempatnya. Seharusnya rukun qauli Fatihah itu kan dibaca setelahnya baca iftitah. Ya, setelah baca iftitah itu kan Allahu akbar kabira walhamdulillahi wa kemudian seharusnya baca Fatihah kan. Kemudian dibaca qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul. Allahu akbar. Allahu akbar kan kan ini apa namanya? Ruku ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah baca Fatihah dia. Ini kan memindah rukun qauli pada bukan tempatnya. Ya. Ada pembaharuan. Ya, ini tapi dalam kondisi tadi itu Mas ya. Tidak sengaja ini kan. Ya. Lupa ini set terus pada ini. Pikir nahan. Iya. Terus wa iqai ruknin fi'liyin ma'ahtimali ziyadati, yaitu melakukan rukun fi'li bersama adanya kemungkinan dia itu lebih melakukan. Misal nih, sholat. Aing kok mantap mari ya bujeng. Saya ingat lagi dalam 4 rakaat, tapi oke, ternyata dia hakikatnya itu sholat takbir 5 Mas. Kan biasa kan lupa itu kan, orang itu kan biasa lupa. Saya juga kadang-kadang itu kan lupa. Kalau semisal itu dirasa sampean itu merasa kok lebih itu kan, maka kalau semisal merasa lebih, maka dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Atau kurang. Ya, atau kurang itu kan. Biasanya pasti lebih, kalau ragu-ragu itu kan misalnya tambah 1 kan. Itu dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Assalamualaikum ada 10 rakaat. Sujud tilawati ini. Sekarang tentang sujud tilawah ini Mas. Sujud tilawah. Sujud tilawati arba'a asyrota sajdatan. Sujud tilawah itu ada 14 sujud. Tusannu dahilal sholati wa kharijah. Ini sujud tilawah itu kan ada 14 sujud katanya kan. Sujud tilawah ini disunnahkan untuk dilakukan baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Fi arba'ata asyara maudian. Ada di 14 tempat katanya. Minal Qur'ani, dari ayat Al-Qur'an. Di ayat Al-Qur'an itu ada beberapa sujud tilawah itu kan, biasanya ada sujud anunya itu. Oh iya. Gambar masjid itu kan ya. Itu namanya sujud tilawah. Walaysa minha shad. Sajdatu syukrin. Yaitu tidak termasuk sujud tilawah, yaitu adalah ketika ada bacaan, katanya bacaan shad itu. Di surat shad itu ada bacaan di sana. Itu bukan sujud tilawah yang dilakukan. Tapi yang dilakukan itu adalah sujud syukur di sana. Bukan sujud tilawah. Sujud tilawah di Al-Qur'an ada 14. Kecuali surat shad itu. Nanti ya kalau ketemu masjid itu berarti itu sudah tilawah. Terus sujud syukri. Sujud syukri sajdatun. Sujud syukur itu merupakan sujud tusannu kharijaz sholati faqat.
Kalau sujud syukur itu dianjurkan dilakukan di luar sholat saja. Kalau sujud tilawah itu bisa dilakukan di dalam sholat, bisa dilakukan di luar sholat. Kalau ketemu ayat-ayat sujud tilawah itu kan, misal imamnya itu lagi baca apa itu kan, yang bertepatan ayat-ayat sujud tilawah itu kan, maka sujud langsung. Begitu. Terus kalau kalau sujud syukur itu hanya dilakukan di luar sholat saja. Indah hudusi nikmatin, ketika dia itu mendapatkan nikmat biasanya. Ya kayak pemain bola itu kan ya. Sujud syukur itu. Itu kan ketika mendapatkan nikmat. Yang atau indifa nikmatin, ketika dia itu apa namanya? Kehilangan nikmah. Apa nikmah itu? Mas. Marah. Ya, ketika kamu marah kemudian itu Mas, sila alhamdulillah itu ki ibri kesabaran Allah. Syukur. Ya. Lagi emosi. Musibah ini Mas. Ketika dia itu difa nikmatin, ketika terhindar dari musibah nikmah. Contohnya kalau di dalamnya itu dia kana jati min hadmin aw gharakin, yaitu dia selamat dari robohnya suatu bangunan, kemudian aw gharakin tak tersilem, selamat dari tenggelam itu. Alhamdulillah ki paling itu kan. Sampai sholat sunnah dulu ya Mas ini ya. Sholat sunnah ini banyak nih, rawatib nanti kan, ada jemaah, duha, tahiyat, sholatun nafli, wallahu a'lam, al-fatihah.